Rata-rata anak kimia itu akan merasa no life. Materi itu bener-bener susah. Halo guys, selamat datang di BrainGate Channel. Di video ini, gue bakal bahas sedikit tentang jurusan di dunia kampus, apalagi yang berkaitan dengan jurusan gue, yaitu jurusan kimia. Dengan harapan supaya teman-teman semua paham mengenai jurusan kimia dan tidak salah langkah dalam memilih jurusan kimia. Sebelumnya, kenalin, nama gue Muhammad Willian Azindani dari Kimia ITB Angkatan 2019. Di sini gue pengen cerita buat teman-teman semua yang lagi pada nyari kuliah, apalagi mau jurusan apa dan di mana gitu kan, supaya setidaknya tidak bener-bener ngeblank gitu. Apalagi bagi teman-teman yang pengen masuk jurusan kimia gitu. Gue pengen cerita, gue tuh waktu masuk Kimia ITB itu, gue melalui jalur SNMPTN. Waktu itu di tahun gue pertama kalinya ITB membuka 3 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, waktu itu gue dapet di SNMPTN. Bisa dibilang, gue pun gak nyangka kenapa gue bisa masuk ITB gitu. Karena banyak orang yang bener-bener meremehkan gue. Apalagi gue sendiri gak percaya sama nilai gue gitu. Gue masuk Kimia ITB waktu itu kalau gak salah nilai rapor gue cuma 84,5, ya beda 5 doang. Nah, kenapa bisa? Waktu itu mungkin ada tambahan, gue ada 3 sertifikat. Dan itu sertifikatnya naik dari kabupaten sampai nasional gitu. Nah, gua tuh di sertifikat dari kabupaten sampai nasional itu, gua ikut lomba kompetisi sains madrasah di bidang kimia gitu pada tahun 2018. Nah, mungkin itu yang bisa nolong gua. Ditambah juga waktu itu di ITB ada yang namanya program peminatan. Nah, yang gua pernah dengar dari kakak tingkat gua, program peminatan itu membuat para peserta SNM itu punya peluang lebih tinggi untuk masuk univ tersebut. Ini terlepas dari benar atau salah gitu, tapi memang gue sendiri membuktikan bahwa nilai gue yang kecil segitu aja bisa masuk gitu. Gimana ceritanya kok bisa gue sampai milih jurusan Kimia ITB? Jadi waktu itu sebenarnya ketika gue masa SNM, gue cuma dikasih jatah buat 2 pilihan. Yang pertama waktu itu gue milih Kimia ITB waktu itu dan mengambil program peminatan. Nah, yang kedua waktu itu gue ambil Kimia UNS. Karena gue pilih yang penting jurusan kimia aja gitu. Ya udah gue ambil 2 kampus itu. Alhamdulillah akhirnya gue berhasil masuk di FMIPA ITB, ikut program peminatan kimia gitu. Nah, buat di ITB sendiri sebenarnya ketika lu SNM, ketika lu SBM ataupun SM sendiri, yang lu pilih itu bukan jurusan, tapi adalah fakultas. Kecuali lu ambil program peminatan. Di situ lu seolah-olah membooking 1 kursi di jurusan lu. Karena fun fact-nya, ketika lu udah masuk di ITB, masuk di suatu fakultas gitu kan, lu harus bersaing lagi sama teman-teman seangkatan lu untuk dapat jurusan tersebut. Makanya kalau di ITB sendiri, lu bakal tahu atau lu bakal dengar yang namanya orang ketendang jurusan. Ada yang pengen matematika ketendang ke fisika, ada yang pengen matematika ketendang ke astronomi. Itu fakta kalau untuk di ITB sendiri gitu. Dan di FMIPA sendiri ada 5 jurusan, awalnya ada 4, yaitu matematika, fisika, kimia, dan astronomi. Baru di angkatan 2018, 1 tingkat di atas gua, dibuka prodi baru, yaitu aktuaria. Nah, jadi total di FMIPA ITB sekarang ada 5 jurusan. Apa sih bang alasan lu masuk kimia ITB? Sederhana banget, karena juga gue pikir gue dari kelas 1 SMA gue udah suka banget tuh sama kimia. Ya karena gue pikir menurut gue kimia tuh unik. Kenapa? Dia berada di sisi pertengahan antara fisika dan biologi. Dia bisa masuk ke fisika, dia bisa masuk ke biologi juga. Itu alasan gue buat masuk Kimia ITB. Di Kimia ITB sendiri sekarang udah terakreditasi oleh BANPT, juga terakreditasi oleh Royal Society of Chemistry atau RSC, yang merupakan salah satu akreditasi internasional di bidang kimia. Nah, untuk teman-teman gitu, mungkin bilang, "Bang, berapa sih kalau skor untuk UTBK?" gitu. Yang gue tahu, untuk skor UTBK rata-rata itu di angka 688 untuk masuk ke FMIPA ITB. Gue pengen sedikit cerita tentang tahun pertama gue di ITB. Tahun pertama di ITB itu, lu akan merasakan yang namanya TPB atau tahap persiapan bersama. Atau mungkin sebagian
kakak tingkat bilang TPB itu tahap paling bahagia karena ketika lu udah masuk jurusan itu adalah lebih tinggi tingkat kesulitannya dibanding di TPB gitu. Nah, di TPB itu bisa dibilang kayak lu SMA kelas 4 deh. Kenapa? Karena lu di situ belajar kembali hal-hal dasar, fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, dan beberapa mata kuliah yang menunjang lu di jurusan lu gitu atau di fakultas lu. Ada satu matkul yang membedakan FMIPA itu kan secara umum dengan fakultas lain, yaitu ada pengantar keilmuan MIPA. Di situ kita seolah-olah mempelajari bahwasanya tiap-tiap jurusan itu punya keunikannya masing-masing, atau setiap jurusan itu sebenarnya kira-kira mempelajari hal detail apa gitu. Kayak contoh waktu itu matematika, gimana caranya Pythagoras ditemukan gitu kan, kok bisa menjadi suatu dalil yang kuat gitu. Ataupun di fisika waktu itu gue diajar sama dosen yang bayangin lu meres baju aja itu bisa jadi suatu jurnal internasional. Ataupun di kimia tuh dijelasin bahwasanya lu mempelajari dari lu hidup sampai lu mati gitu. Juga astronomi yang pelajari benda-benda langit yang bisa dibilang suatu keajaiban yang bisa bikin lu takjub gitu. Sementara untuk overall, untuk matematika dasar, fisika dasar, ataupun kimia dasar itu hampir sama semua di semua fakultas. Kecuali memang fakultas itu tidak menunjang, dalam artian akan terbagi menjadi matkul A dan matkul B. Jadi ada matematika A dan matematika B, begitupun fisika dasar dan kimia dasar. Bedanya apa sih bang? Nah, yang jelas kalau yang B akan lebih sedikit dan tidak sedetail yang A. Berarti di fakultas itu untuk matkul tersebut tidak begitu diperlukan. Ekspektasi gue waktu di tahun pertama TPB, gue pikir kayaknya gue bakal dapat kemudahan gitu kan. Gue pikir karena ya kayak kuliah kayak SMA kelas 4 lah. Ternyata nggak seperti itu. Walaupun lu mempelajari mata kuliah dasar, lu juga tetap harus dapat pola belajar lu. Bahkan lu harus menerapkan pola belajar yang efektif dan tidak bisa dibilang lu harus menghilangkan sifat-sifat ke SMA-an lu gitu. Ya gue ngerti ketika lu SMA ya pasti lu akan main juga ada gitu kan waktu main. Nah, ketika tahun pertama gue merasakan bahwasanya di ITB tuh bener-bener kayak lu bener-bener dipres gitu, lu ditekan. Kalau gue jujur gue merasakan bahwa materi tuh bener-bener susah, tugasnya ada terus gitu kan. Sampai bikin gue pernah sekali masuk rumah sakit gara-gara gue stres. Bisa dibilang di tingkat 1 ya lu mencoba penyesuaian lah dengan dunia kampus gitu kan. Kalau bisa dikata kerja lembur bagai kuda sih enggak. Tapi kalau lu orangnya deadlineer gitu kan, sukanya mepet-mepet sama tanggal pengumpulan atau batas gitu kan, ya lu siap-siap aja kerja bagai kuda atau bahkan kerja lembur melebihi kuda gitu. Setelah tahun pertama, gue mulai masuk ke tahun kedua, dimana bisa dibilang tahun kedua gue kuliah dan tahun pertama gue di jurusan. Ketika gue masuk jurusan gue pertama kali, yang gue pikir itu ya hampir sama lah dengan gue SMA gitu. Pas udah masuk, jeder, sungguh berbeda coy. Ketika yang lu mungkin teman-teman yang belajar kimia, yang suka kimia gitu kan, mempelajari cuma ternyata kimia itu cuma ini. Wah, ketika lu udah masuk jurusan kimia, jangan berpikiran seperti itu. Karena gue sendiri merasakan bahwasanya kimia tuh lumayan ribet gitu. Karena di kimia itu bisa dibilang kayak tadi di awal, menyatukan antara fisika dan biologi gitu. Jadi kimia di tengah-tengah. Di kimia sendiri terbagi jadi, kalau bisa dibilang jadi 5 gitu kan. 5 atau 4 ya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 gitu. 4 atau 5 gitu. Yang pertama ada kimia organik, yang kedua ada kimia fisik, yang ketiga ada kimia anorganik, yang keempat ada biokimia, dan yang kelima itu ada kimia analitik. Yang pertama mungkin kayaknya nggak gue bahas semuanya gitu kan secara gamblang, tapi mungkin gue jelasin sedikit-sedikit kira-kira di 5 ini tuh ada apa aja sih gitu. Nah, yang pertama itu ada kimia organik. Lu pasti tahu lah bahwasanya makhluk hidup gitu kan, entah itu hewan, tumbuhan atau manusia kan bisa dibilang merupakan zat organik. Nah, kimia organik mempelajari senyawa-senyawa yang berhubungan dengan atom-atom pada makhluk hidup gitu. Yang kedua kimia analitik. Kimia analitik tuh lu menganalisis suatu kandungan dari suatu sampel. Itu secara simpel. Yang ketiga ada kimia anorganik. Nah, ada dua kan tadi. Ada ini kan, ada kimia organik kan. Ya udah.
Artinya ketika kimia organik mempelajari atom-atom yang berada di suatu zat organik, anorganik berarti lawannya gitu. Nah, selanjutnya ada kimia fisik. Nah, bagi gue kimia fisik ini termasuk yang menurut gue bikin shock gue banget, karena lu memandang kimia dari sudut pandang fisika gitu. Nah, itu yang bikin gue shock banget pertama kali, dan gue pikir ini gue belajar kimia tuh belajar fisika sih sebenarnya. Belum itu sekilas tentang ini ya, tentang kimia, tentang jurusan kimia ya. Belum lagi lu akan merasakan yang namanya lu akan praktikum. Praktikum itu lu paling enggak bisa 3 kali seminggu. Tergantung matkul juga. Tapi memang rata-rata 3 kali seminggu. Dan kemungkinan besar rata-rata anak kimia itu akan merasa no life. Kenapa no life? Kerjaan lu nge-lab, praktikum gitu kan, ngejurnal, ngelaprak, bikin laporan praktikum. Itu ya bisa dibilang waktu lu habis gitu. Untuk main tuh lu mikir 2 kali lah, ada jurnal dan laprak yang harus lu kerjain gitu di belakang lu gitu. Jadi itu hal kedua yang memang lu harus tahu dari kimia sendiri. Tapi ya yang menurut gua agak asik gitu kan, di kimia itu lu menemukan teman-teman yang memang gue bilang sehidup sepenanggungan gitu. Jadi satu jurusan itu merasakan hal yang sama. Akhirnya di situ bareng-bareng, saling kerjasama, saling bahu-membahu gitu kan, supaya nggak ada teman-temannya yang tertinggal ataupun terseok-seok gitu. Nah itu menurut gue yang asik juga sih di kimia gitu. Selanjutnya mungkin bisa gue preteli itu dari 5 kimia tadi itu kan jadi ke beberapa mata kuliah gitu. Di mata kuliah yang paling gua ini ya, yang mungkin paling agak serem buat gua itu mata kuliah kimia fisik. Karena di situ kayak tadi yang gua udah bilang kan, bahwasanya lu memandang kimia itu ada dari sudut pandang fisika. Nah, di situ lu akan belajar struktur dan ikatan kimia. Lu bagaimana gimana sih struktur ini bisa ada gitu. Mungkin kalau lu pernah belajar juga gimana sih kok muncul bilangan kuantum gitu, entah bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin gitu, kok bisa. Nah terus gimana sih kok bisa ada yang namanya teori ikatan valensi gitu atau hibridisasi, di situ lu belajar di situ. Terus kalau di kimia analitik lu akan pertama kali itu bagaimana caranya menganalisis suatu zat gitu. Nah di kimia analitik sendiri biasanya orang-orang itu butuh ketelitian yang cukup tinggi, karena kan menganalisis gitu kan. Kalau misalnya salah angka atau salah step aja itu udah merusak analisisnya gitu. Kalau di kimia analitik sendiri lu akan belajar dasar-dasar kimia analitik gitu kan, itu yang dasar. Terus kemudian ada kemometri, lanjut ke kimia organik gitu kan. Di situ kita belajar, pasti lu tau lah yang namanya senyawa karbon itu hal mutlak gitu kan. Terus gimana turunannya gitu, kayak contoh alkohol atau ether dan lain-lain gitu kan. Nah kalau di biokimia sendiri lu bener-bener mempelajari bagaimana kimia di dalam tubuh gitu. Kayak sel itu kan pasti juga dari zat kimia kan, gimana struktur sel ataupun yang mudah gitu kan, maksudnya mudah kita ingat kayak protein strukturnya bagaimana ataupun lemak gitu. Itu yang lumayan juga sih kalau menurut gua. Nah kalau kimia anorganik sendiri lebih ke sifat-sifat atom dalam tabel periodik yang memang tidak termasuk ke dalam senyawa organik gitu. Untuk sistem perkuliahan sendiri hampir sama gitu kan dari berbagai kampus gitu. Cuma mungkin yang membedakan itu lebih ke memang praktikumnya. Karena jujur kalau kimia tanpa praktikum itu lu seolah-olah memahami materi yang kurang. Karena di praktikum sendiri ketika lu udah pelajari di kelas, materi yang lu pelajari di kelas itu lu bisa ngerti di praktikum. Jadi seolah-olah kayak ada contoh materi radiasi benda hitam gitu. Nah di situ radiasi benda hitam tuh bagaimana sih, kita kan nggak tahu gitu kan. Bahkan mungkin kecuali kalau lu pernah pelajari dan praktek langsung gitu. Nah sementara kalau gue sendiri, gue belum pernah tahu kan gimana sih reaksi benda hitam, radiasi benda hitam itu sendiri. Nah ketika praktikum
ternyata gue ngerti, oh seperti ini ternyata radiasi benda hitam gitu kan. Dimana gue praktikum, gue bener-bener ngerti gitu gimana radiasi benda hitam itu terjadi dan itu bener-bener ada gitu. Kesempatan yang bisa lu dapat ketika lu memilih sebagai seorang mahasiswa kimia, lu bisa jadi tenaga di bagian penelitian dan riset, ataupun balik lagi ke dunia pendidikan gitu. Juga lu bisa kerja sebagai profesional di bagian industri gitu. Karena jujur kimia itu benar-benar sangat dibutuhkan di dunia industri. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan gitu kan. Kalau misalnya lu masih pengen tanya-tanya sama gue, bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagram gue di azindani007. Kalau kalian suka video ini, langsung klik tombol like di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Thanks for watching this video and open your brain gate. See you next time.